Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandita Putri Utami Pramatasari, NIM 64230108. Di sini saya akan menjelaskan tentang artikel Palestina dalam bayang-bayang genosida. Yang pertama, genosida adalah kejahatan yang independen dari kejahatan lainnya yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan secara keseluruhan atau sebagian suatu kelompok bangsa, etnis, ras, atau agama. Genosida dapat mencakup pembunuhan, menimbulkan luka serius baik fisik atau mental atau kondisi yang mengancam jiwa, serta tindakan untuk mencegah kelahiran dan pemindahan paksa anak-anak. Perang antara Israel dan Hamas telah menjelma menjadi bencana tragedi kemanusiaan. Ribuan korban jiwa terus berguguran, tetapi tak juga menghentikan gempuran serangan udara atau tembakan roket. Ambisi untuk membinasakan lawan perlu segera diredakan dan didamaikan agar tidak berkembang pada tindakan genosida terhadap jutaan orang tak bersalah dan tak berdaya. Satu purnama telah berlalu, tapi tanah Gaza masih terus bergetar hebat akibat ledakan bom dan serangan senjata artileri tanpa henti. Adu kekuatan senjata yang tidak seimbang itu menyebabkan setidaknya 45% pemukiman di Gaza luluh lantak. Akibatnya 1,5 juta warga Gaza diprediksi kehilangan tempat tinggal dan harus berdesak-desakan di kamp pengungsian. Serangan udara dan senjata artileri berat yang menyasar daerah rawan penduduk juga mengakibatkan tingginya korban jiwa dari masyarakat sipil Gaza. Hingga hari ke-32 pertempuran, atau tepatnya 7 November 2023, Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza melaporkan jumlah korban jiwa telah menembus angka 10.328 jiwa, di mana 67,3% dari keseluruhan diantaranya perempuan dan anak-anak. Sementara itu, korban jiwa di pihak Israel berada di kisaran 1.400 jiwa, di mana 31 jiwa diantaranya merupakan anak-anak. Tudingan upaya genosida adalah sebuah hal yang sangat serius. Penentuan apakah suatu tindakan dapat disebut atau diadili sebagai genosida harus dilakukan secara hati-hati. Bagaimanapun, genosida merupakan kejahatan terberat yang dapat dilakukan oleh manusia terhadap umat manusia lainnya. Untuk menutupi kejahatannya, Israel berupaya membungkam pemberitaan dengan membunuh lebih dari 110 jurnalis. Penjajah Israel juga melakukan misinformasi, bahkan fitnah dan pemutarbalikan fakta perang di berbagai media. Merespon bencana kemanusiaan ini, masa aksi protes global menyampaikan 8 pernyataan sikap, yakni 1. Menuntut gencatan senjata secara permanen dan menyelesaikan politik jangka panjang bagi rakyat Palestina. Yang kedua, mengultimatum pemerintah Amerika Serikat, Australia, Kanada, Belanda, Inggris, Korea, dan Bahrain untuk menghentikan dukungannya terhadap Israel. Ketiga, mendukung gugatan Afrika Selatan kepada Mahkamah Internasional atau International Court of Justice atas kejahatan genosida yang dilakukan Israel terhadap bangsa Palestina. 4. Menuntut Mahkamah Internasional menjadikan Israel sebagai pelaku genosida karena telah melanggar konvensi PBB tahun 1948 tentang pencegahan dan penghukuman kejahatan genosida. 5. Menuntut International Criminal Court atau Mahkamah Pidana Internasional untuk segera menyeret pemimpin Israel sebagai penjahat perang. Yang keenam, menuntut PBB menghapus hak veto terhadap 5 negara anggota tetap Dewan Keamanan karena resolusi gencatan senjata yang selalu dibatalkan oleh veto Amerika Serikat. Yang ketujuh, menuntut dibukanya akses bantuan kemanusiaan secara menyeluruh menuju Gaza. Yang kedelapan, mengapresiasi Menteri Luar Negeri Retno Marsudi atas partisipasinya sebagai aksi memberatkan kejahatan genosida Israel dalam Mahkamah Internasional. Mengatasi genosida memerlukan upaya yang integritas dan berkelanjutan dari berbagai pihak termasuk pemerintah, organisasi internasional, dan masyarakat sipil. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan. Yang pertama, pengadilan dan hukum. Pengadilan yang efektif dan hukuman yang sesuai dapat menjadi sarana yang kuat untuk mencegah dan menghentikan genosida.
Pengadilan internasional seperti Mahkamah Internasional dan Pengadilan Kriminal Internasional telah berperan dalam menghukum pelaku genosida dan memastikan bahwa mereka diadili secara adil. Pencegahan dan pendidikan. Pendidikan yang tepat dan sensitivitas terhadap isu genosida dapat membantu mencegah kejahatan ini. Pendidikan yang fokus pada sejarah genosida dan pentingnya toleransi serta keberagamaan dapat membantu mencegah kejahatan ini. Koordinasi internasional. Koordinasi yang efektif antara pemerintah, organisasi internasional, dan masyarakat sipil dapat membantu dalam mencegah dan menghentikan genosida. Contohnya organisasi seperti PBB dan Komisi Hak Asasi Manusia Internasional telah berperan dalam mengawasi dan mencegah kejahatan genosida. Pengawasan dan monitoring. Pengawasan dan monitoring yang efektif dapat membantu dalam mendeteksi dan menghentikan kejahatan genosida. Pemerintah dan organisasi internasional harus terus memantau situasi dalam mengambil tindakan yang perlu dilakukan untuk mencegah kejahatan ini. Meningkatkan kesadaran. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang genosida dan pentingnya pencegahan dapat membantu dalam pencegah kejahatan ini. Kegiatan-kegiatan seperti kegiatan Hari Pencegahan Genosida Internasional dapat membantu meningkatkan kesadaran dan memperjuangkan hak asasi manusia. Mengembangkan hukum dan politik yang efektif untuk mencegah dan menghentikan genosida adalah langkah yang paling penting. Hukum yang jelas dan politik yang konsisten dapat membantu dan mencegah kejahatan ini. Meningkatkan kerjasama antara pemerintah, organisasi internasional, dan masyarakat sipil dapat membantu dan mencegah dan menghentikan genosida. Kerjasama yang efektif dapat membantu dalam mengumpulkan informasi, mengawasi situasi, dan mengambil tindakan yang diperlukan. Dengan mengintegrasikan langkah-langkah tersebut, kita dapat meningkatkan upaya untuk mencegah dan menghentikan genosida, serta memastikan bahwa hak asasi manusia dijamin dan dihormati. Sekian penjelasan artikel dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.